Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zulfikar Triputra dengan NPM 1007003200023 akan mempresentasikan tugas besar Semeda Lingkungan tentang status mutu air yang berjudul pengaruh aktivitas warga di sepanjang sungai terhadap kualitas air sungai Cikapundung. Adapun untuk lokasi studinya yaitu di Kelurahan Taman Sari. Selanjutnya untuk latar belakang dari tugas besar ini yaitu jumlah penduduk di Kota Bandung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 2.500 jiwa. Kelurahan Taman Sari merupakan kelurahan yang ada di Kota Bandung yang memiliki konsentrasi permukiman penduduk di sepanjang sungai atau sepanjang sungai Cikapundung cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pertambahan penduduk di Kota Bandung tidak diiringi dengan penyediaan lahan untuk permukiman warga, sehingga mendesak warga untuk tinggal di sempadan sungai. Hal ini berbanding terbalik sesuai Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau. Pada pasal 15 berbunyi, jika terdapat bangunan dalam sepadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sepadan sungai. Selanjutnya yang latar belakang kedua yaitu mengenai ayat Al-Quran yang mengenai menjaga kelestarian. Untuk ayat Al-Qurannya itu terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Selanjutnya yaitu latar belakang terakhir, namun karena ketidakpahaman tentang fungsi yang sangat penting, umumnya di kawasan perkotaan, sepadan sungai tersebut menjadi hilang untuk peruntukan lain, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, yaitu sumber daya air. Pemanfaatan ruang pada kawasan sepadan sungai umumnya mengalami kecenderungan tidak terkontrol dengan persebaran bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai. Selain itu, masyarakat yang menempati bantaran sungai di Kelurahan Taman Sari umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke badan air sungai, sehingga diperlukan pembahasan mengenai pengaruh aktivitas warga di sepanjang sungai terhadap kualitas air sungai Cikapundung di Kelurahan Taman Sari. Selanjutnya untuk rumusan masalah, apa pengaruh aktivitas warga Kelurahan Taman Sari terhadap kualitas air sungai Cikapundung? Adapun untuk orientasi wilayahnya, yang pertama yaitu Kelurahan Taman Sari termasuk dalam Kecamatan Bandung Wetan yang memiliki luas lahan sebesar 102 hektar dan memiliki batas bagian selatan yaitu Kelurahan Babakan, bagian utara Kelurahan Lebak, bagian timur Kelurahan Citarum, dan bagian barat Kelurahan Cipaganti. Nah, Kelurahan Taman Sari ini merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Bandung Wetan yang status wilayahnya merupakan perkotaan. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 11.309 jiwa. Kelurahan Taman Sari merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bandung. Secara geografis, kelurahan ini memiliki bentuk wilayah datar berombak dan berada pada ketinggian 728 meter di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan sebesar 169,29 mm. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat untuk mengetahui kualitas air yang berada di Sungai Cikapundung dan mengetahui pengaruh aktivitas warga Kelurahan Taman Sari terhadap kualitas air sungai. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan ini untuk memberi informasi mengenai kualitas air Sungai Cikapundung sehingga warga sekitar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sungai. Selanjutnya, terdapat studi-studi literatur. Yang pertama, mengenai kualitas air adalah istilah yang menggambarkan kesesuaian atau kecocokan air untuk penggunaan tertentu, misalnya untuk air minum, perikanan, pengairan, irigasi industri, dan lain-lainnya. Ciri-ciri air yang layak untuk dikonsumsi itu memiliki kriteria berikut. Yang pertama, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki rasa tawar, dan tidak meninggalkan noda. Sedangkan untuk pencemaran air adalah masuknya komponen, energi, atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas air turun sampai tingkat tertentu dan tidak bisa digunakan sebagai peruntukannya. Selanjutnya yaitu studi literatur selanjutnya yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, sungai merupakan wadah air alami maupun buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya.
mulai dari hulu sampai ke muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kualitas air sungai sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, khususnya yang berada di sekitar sungai, menurut IBIS pada tahun 2009. Berbagai aktivitas di sekitar sungai seperti sarana transportasi, kegiatan MCK, masyarakat setempat, budidaya ikan mempengaruhi buruk terhadap kualitas air sungai. Perubahan pola pemanfaatan menjadi lahan pertanian, tegalan, dan permukiman, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu daerah aliran sungai. Kebutuhan selain itu, berbagai aktivitas manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian akan menghasilkan limbah yang akan memberikan sumbangan pada penurunan kualitas air sungai, menurut Suri Awira tahun 2003. Selanjutnya untuk kondisi existing pada wilayah studi, yaitu merupakan daerah sepadan sungai yang sangat padat. Permukiman di kawasan tersebut memiliki kepadatan yang tinggi dengan coverage area antara 60-70%. Koefisien dasar bangunan juga mencapai 80-90% dan sebagian besar area bangunan di sepadan sungai membelakangi sungai. Selain itu, juga drainase yang terdapat di Kelurahan Taman Sari sangat kotor sehingga mempengaruhi kualitas air sungai. Nah, untuk kondisi wilayahnya, kondisi permukiman di daerah sepadan Cikapundung Kelurahan Taman Sari sangat padat, dan penggunaan lahan di sepadan sungai ini rata-rata berupa pemukiman padat penduduk, perdagangan, dan jasa. Adapun untuk kondisi sungainya, kondisi Sungai Cikapundung yang melewati Kelurahan Taman Sari pada saat ini jika dilihat secara kasat mata telah tercemar karena air sungai tersebut masih berwarna coklat serta masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang terdapat di dalam sungai. Selanjutnya untuk lokasi penelitian itu berada di Kelurahan Taman Sari. Pada pengambilan sampel berupa air sungai yang berada di daerah permukiman padat penduduk, sampel air yang diambil berada di tepi sungai dan menggunakan botol. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Dari hasil observasi dan kondisi fisik, diketahui bahwa secara langsung dapat dilihat dengan pengamatan fisik pengambilan sampel air pada air mengalir dengan kondisi tanaman air tidak ada. Saat observasi terdapat sampah-sampah yang lewat di badan air. Warna air sungai sedikit berwarna dan kerut. Hal ini dipengaruhi oleh air limbah dan kandungan PSS. Selanjutnya terdapat buih pada sungai. Hal ini disebabkan oleh senyawa surfaktan yang berasal dari deterjen, softener, atau pewangi yang berasal dari rumah tangga. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya, pengamatan dilakukan pada titik Sungai Cikapundung. Kondisi wilayah dan pada sepadan sungai berupa permukiman padat penduduk dengan beberapa aliran limbah dari pipa besar ataupun kecil yang merupakan saluran pembuangan air dari permukiman warga. Saluran pembuangan limbah juga terlihat pada talut yang ada di sepanjang sungai. Selanjutnya, yang pembahasan selanjutnya yaitu kemungkinan padat yang terletak di sepanjang sungai menyebabkan masalah turunnya kualitas air sungai. Hal ini disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga ke dalam sungai melalui saluran pembuangan air yang mengarah langsung ke badan Sungai Cikapundung. Pembuangan limbah rumah tangga ini tanpa diolah atau diendapkan terdahulu sehingga air langsung masuk ke dalam sungai dan mencemari air. Selanjutnya, kualitas air Sungai Cikapundung juga dipengaruhi oleh jaringan drainase yang buruk dan tingkat kesadaran masyarakat yang ada. Jaringan drainase di wilayah ini dipenuhi sampah sehingga nanti sampah akan bermuara ke Sungai Cikapundung. Dan itu juga kurangnya kesadaran dalam mengelola sampah sehingga banyak sampah yang dibuang ke badan air. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kualitas air Sungai Cikapundung bisa dikategorikan tidak baik atau tercemar, dikarenakan dilihat dari segi fisik sudah tidak memenuhi kriteria air bersih. Tercemarnya Sungai Cikapundung disebabkan oleh kegiatan aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan perdagangan dan jasa yang menghasilkan limbah domestik. Selain itu juga kurangnya pengelolaan sampah oleh masyarakat sekitar sehingga sampah memenuhi drainase yang nantinya akan bermuara ke badan air. Adapun saran dari saya, diperlukan kontrol dan pengawasan kebersihan sungai yang sangat berperan dalam menjaga kualitas air Sungai Cikapundung. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan mulai dari lingkup terkecil seperti meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan setiap individu. Selain itu, membuat sistem pengelolaan lingkungan sempadan sungai dapat dimulai dengan pembuatan sistem sanitasi yang baik pada permukiman di sepanjang sungai, membuat jaring untuk menahan sampah yang menuju badan air, mengelola air limbah dengan sistem IPAL agar hasil buangan air tidak mencemari badan sungai. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada mohon maaf.
Sekian dan terima kasih.